Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapri Jali. Saya di sini akan menjelaskan seputar materi tentang potensi ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan. Untuk materi yang pertama ada analisis keamanan jaringan. Analisis keamanan jaringan adalah proses pengumpulan analisis dan korelasi data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan dalam suatu jaringan komputer. Analisis keamanan jaringan terdapat 5 bagian. Bagian yang pertama adalah vulnerability. Vulnerability merupakan kegiatan menganalisis jaringan untuk menentukan bagian mana dari sistem yang rentan terhadap serangan. Yang kedua, threat. Threat merupakan kegiatan menganalisis jaringan dengan tujuan mendeteksi dan mengajari kemungkinan ancaman atau serangan eksternal dan internal yang dapat merusak sistem keamanan jaringan. Threat dibagi 5 jenis, yaitu yang pertama, destruction. Destruction merupakan upaya untuk menimbulkan kerusakan pada sistem jaringan seperti virus, trojan, dan lain-lain. Yang kedua, denial merupakan upaya untuk menghentikan atau melumpuhkan operasi layanan dalam jaringan. Yang ketiga, thief merupakan upaya untuk mencuri informasi penting dalam jaringan. Yang keempat, modification merupakan upaya untuk mengubah data penting dalam jaringan. Yang kelima, fraud merupakan penipuan pada suatu sistem informasi seperti coding, pemalsuan data, dan lainnya. Kembali lagi kepada analisis keamanan jaringan. Yang ketiga ada impact, merupakan tindakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh serangan yang terjadi dalam jaringan, seperti destruction, denial, dan lain-lain. Yang keempat, frekuensi merupakan aktivitas menganalisis dan mencatat frekuensi serangan pada jaringan selama periode waktu tertentu. Dan untuk bagian terakhir dalam analisis keamanan jaringan yaitu recommended countermeasures. Setelah menganalisis dan mencatat beberapa objek pada tahap analisis, akan mudah menyelesaikan masalah yang terjadi di jaringan dan mengembangkan tindakan pencegahan. Hasilnya menjadi panduan yang berguna untuk meningkatkan keamanan jaringan lebih lanjut. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis serangan umum. Berikut ini beberapa jenis serangan umum. Yang pertama, Trojan Horse. Trojan Horse merupakan bentuk program yang tampak berfungsi secara normal dan menghasilkan fungsionalitas yang diinginkan. Trojan Horse biasanya datang menyelinap dengan software lain yang diinstal. Contoh kerusakan yang ditimbulkan Trojan Horse. Yang pertama, mengintai virus-virus, mematikan komputer secara random, mematikan dan mengganggu fungsi-fungsi antivirus dan program firewall, menginstal program backdoor pada sebuah komputer, membuat corrupt file, menghapus dan menyimpan data-data dalam komputer, mengamati user komputer, dan mengoleksi informasi-informasi seperti kebiasaan browsing atau komunikasi, dan mencatat log untuk menyimpan password. Untuk jenis-jenis serangan umum yang kedua yaitu virus. Merupakan suatu bentuk trojan, yaitu program yang dapat menyalin dirinya sendiri dan menempelkan dirinya ke program lain untuk menginfeksi data dalam komputer virus. Virus ini datang dalam berbagai bentuk dan dapat menyebabkan kerugian banyak orang. Untuk yang ketiga ada worm. Worm merupakan program yang dapat menyalin dirinya sendiri, biasanya menggunakan koneksi jaringan untuk mengirim salinan dirinya ke node-node lain. Semua kegiatan ini dilakukan tanpa campur tangan manusia, tidak seperti virus. Worm tidak melekat pada aplikasi lain. Worm biasanya menyebar melalui address book dan alamat email. Yang keempat adalah logic boom. Logic boom merupakan potongan kode yang sengaja ditambahkan ke sistem perangkat lunak sehingga dapat menghasilkan fungsionalitas yang salah atau merugikan. Bom logika atau bom waktu merupakan program yang bekerja karena dipicu oleh suatu peristiwa atau setelan waktu tertentu. Program ini biasanya ditulis oleh orang dalam yang ingin mengancam perusahaan. Yang kelima ada eavesdropping. Eavesdropping memungkinkan penipu untuk memantau komunikasi atau transmisi data pribadi. Ada satu cara untuk menangkap sinyal, yaitu dengan memulai penyadapan suara. Umumnya, komunikasi jaringan berada dalam posisi dan format yang tidak aman. Ada banyak cara seorang diam-diam dapat mendengar pemberitaan paket yang dikirim. Yang keenam ada spoofing. Spoofing merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan akses tidak sah ke komputer. Tempat penyerang masuk dengan menyamar sebagai host terpercaya. Serangan ini dilakukan melalui URL spoofing yang mengeksploitasi bug browser untuk menampilkan URL palsu atau menyalahgunakan DNS cache untuk mengalihkan pengguna masuk ke dalam situs yang palsu. Yang ketujuh ada denial of service. Serangan paling umum yang dilakukan oleh hacker untuk melumpuhkan suatu sistem aplikasi komputer atau dengan cara menghabiskan sumber daya, karena diharapkan dengan melumpuhkan sistem weak, semua sistem keamanan juga ikut lumpuh. Ini beberapa cara penyerangan denial of service. Yang pertama, membanjiri lalu lintas jaringan dengan data dalam jumlah besar sehingga lalu lintas jaringan pengguna data tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Teknik ini dikenal sebagai traffic flooding. Yang kedua, membanjiri jaringan dengan banyaknya permintaan terhadap suatu layanan. Jaringan yang disediakan oleh sebuah host membuat layanan tersebut tidak dapat melayani permintaan dari pengguna yang terdaftar. Teknik ini dikenal sebagai request flooding. Yang ketiga, mengganggu komunikasi antara host dan klien yang terdaftar dengan berbagai cara. Di sini termasuk mengubah informasi konfigurasi sistem atau bahkan merusak komponen dan server secara fisik.
Jenis-jenis serangan umum yang ke-8 yaitu man in the middle attack. Dalam serangan man in the middle attack, seseorang attacker berada di tengah-tengah komunikasi antara dua pihak. Semua percakapan di antara mereka pertama-tama harus selalu attacker di tengah. Penyerang bebas mencegah, mengubah, dan bahkan memasukkan komunikasi. Yang ke-9 adalah phishing. Cara ini dilakukan dengan mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi. Pelaku menyamar sebagai orang yang dipercaya agar dapat mencuri dan memanipulasi akun pengguna. Yang ke-10 adalah serangan layar aplikasi. Serangan layar aplikasi biasanya tertuju pada server-server aplikasi serangan dengan sengaja menyebabkan kesalahan pada sistem operasi atau server aplikasi. Materi yang ketiga adalah cara meningkatkan keamanan jaringan. Ada beberapa upaya cara meningkatkan keamanan jaringan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah ganti alamat SSID. Sebagian besar pemilik jaringan menamai SSID router jaringannya dengan nama, alamat, lokasi, atau identitas bisnis. Identitas ini tidak boleh dicantumkan dalam SSID karena dapat dengan mudah dilacak oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah gunakan enkripsi. Saat ini hampir semua jaringan nirkabel tidak memiliki sistem keamanan dan karenanya mudah dibobol. Data atau perangkat lunak harus dienkripsi untuk mencegah pembobolan data. Jenis enkripsi yang biasa sumber digunakan adalah WPA2 karena menawarkan jaminan keamanan. 3. Nonaktifkan fitur interface router. Penyusup juga menyebarkan ancaman atau serangan cyber melalui fitur interface router yang mudah diakses oleh orang luar. Ini memungkinkan mereka untuk membaca file log dan membaca manipulasinya. Oleh karena itu, sebaiknya hal ini perlu diantisipasi dengan menonaktifkan fitur ini, agar tidak mudah diakses oleh tangan-tangan jahil dan tidak bertanggung jawab. Yang keempat ada install antivirus. Menginstal software antivirus berguna untuk mencegah serangan virus melalui media apapun. Juga harus menginstal anti-malware karena penyusup dapat menyisipkan malware yang jauh lebih berbahaya. Jadi membuat jaringan komputer tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Yang kelima ada lakukan backup. Ada kalanya perlu menyimpan data menggunakan layanan penyimpanan cloud yang lebih aman terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan hard disk eksternal masih lebih rentan terhadap malware yang dikirimkan melalui situs web atau email. Oleh karena itu, lakukan backup data secara berkala dan simpan data pada penyimpanan cloud. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.